Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wassallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman rekan-rekan berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, sama-sama membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Baik teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Ya, saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi deh kita ya siang hari ini. Alhamdulillah, insyaallah Allah lagi kasih kesempatan kita untuk ketemu siang hari ini. Namun tidak akan terlampau lama-lama kalau untuk siang. Insyaallah ya kita akan sama-sama seperti biasa sambil teman-teman terus ya menuntaskan ya kegiatan khatamannya. Di sini saya hadir membantu teman-teman untuk mengupgrade bacaannya, membaguskan bacaan Al-Qur'annya agar kita bukan hanya mengejar kuantitas terus dilanjutkan, tapi kualitas pun harus kita perhatikan. Gitu ya. Insyaallah, teman-teman gimana kabarnya? Ya, sore hari ini, siang hari ini aman ya? Gimana puasanya? Ya sudah mulai lapar? Nah ya insya Allah ya, semoga kita mengarungi Ramadan kali ini bukan hanya merasakan menahan laparnya saja, ya dapat menahan menahan lapar dan hausnya saja, tapi panen pahala. Salah satunya dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, ya kita melanjutkan bahasan tadi pagi. Tadi pagi kita sudah masuk ke ayat 3 surah Al-Ikhlas ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita spesial akan membahas surah-surah pendek ya yang seringkali dipakai dalam sholat-sholat sunnah. Terkhusus adalah sholat tarawih gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Tadi pagi kita sudah bahas sampai ke huruf yang ini ya, sampai ke huruf ya. Insya Allah siang hari ini kita akan mulai dari huruf yang berikutnya. Nah, ini ketemu lagi sama huruf ini teman-teman sekalian. Apakah huruf ini? Ini namanya adalah huruf lam. Seperti biasa kita kenalan sama hurufnya dulu. Nama hurufnya ketika dia belum berharokat. Nama aslinya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam ini teman-teman sekalian? Apakah huruf lam ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Apakah lam dengan L itu serupa? Jawabannya adalah belum tentu serupa. Maka untuk melafalkan huruf lam itu patokannya bukan diserupakan dengan L alfabet kita, karena belum tentu L alfabet kita itu sama dengan kaidah huruf lam. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah teman-teman sekalian itu punya yang namanya makhraj. Oke, kita izin ingatkan lagi ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam ini? Kita cari tahu ya teman-teman sekalian. Nah, kita coba pelajari dari maaf sebentar. Oke, ini saya belum hapusin sebentar ya. Oke, sip, huruf lam. Makhraj huruf lam itu dari mana? Sebentar teman-teman sekalian ya.
Oke, oh di sini ya, sebentar. Nah, makhraj huruf lam. Baik, teman-teman sekalian, kita ingatkan lagi toh. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam ini? Huruf lam dilafalkan istilah tajwidnya dari yang namanya hafat tulisan. Apa itu hafat tulisan? Hafat tulisan itu artinya adalah tepi lidah atau samping lidah atau sisi lidah. Diapain huruf lamnya? Tepi lidahnya. Walamu adna halimun taha. Tepi lidah depan sampai menyusur ke ujung lidahnya. Contohnya seperti apa? Ini nggak akan terbayang kecuali kita bantu teman-teman dengan ilustrasi. Nah ini ya, sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini ceritanya adalah lidah kita teman-teman sekalian ya. Nah, di mana huruf lam itu dilafalkan? Saya izin agak zoom sedikit. Perhatikan. Nah, perhatikan bagian yang saya tunjuk. Ini adalah samping lidah bagian belakang, menyusur sampai ke ujung lidah, ujung depan lidah. Ini namanya adalah hafat tulisan atau samping lidah atau sisi lidah. Dari bagian sini sampai bagian sini itu namanya hafat tulisan atau samping lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari bagian samping lidah, namun bukan dari belakang sampai ke depan sini. Tapi dari mana? Oke, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan. Yang mana? Yang ini. Samping lidah bagian depan yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidahnya. Begitupun samping lidah depan bagian kiri, menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi kalau kita lihat overview-nya dari atas begini, makhraj huruf lam itu dari samping lidah bagian depan yang kanan dan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan mulut kita. Contohnya di mana? Di sini. Nah, di sini. Nempel ke sini. Ya. Sehingga ketika kita lafalkan huruf lam itu nggak cukup kita sentuhkan hanya bagian ujung lidahnya saja. Contohnya begini. Izin. Al. Nggak cukup hanya ujung lidahnya saja. Al. Tapi kita lafalkan al. Nggak cukup hanya ujungnya doang. Al. Tapi al. Oke. Kalau teman-teman masih belum terbayang, oke, kita coba tunjukkan lagi pakai buku metode suruh hijaiyah kita. Nanti di sini akan ada video barcode-nya, video animasinya. Oke, kita lihat seperti apa huruf lam ini ketika dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, nah, nih. Jadi huruf lam itu dilafalkan gak bisa kita lihat hanya nampak samping saja, tapi harus kita lihat dari angle yang lebih jelas. Nah, kita sediakan di sini. Perhatikan bagaimana huruf lam ini dilafalkan teman-teman sekalian. Perhatikan ya. La, maaf, ini ada suaranya, kita kecilin dulu. Oke, coba. La, li, lu. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, kelihatan? Nah, dari bagian ini, ya, dari sini nih. Masya Allah, maaf kepencet ya. Kita ulang. Nah, lagi. Nah, lagi. Dari bagian tepi lidah bagian depan kiri, menyusur sampai ke ujung lidahnya. Begitupun, ya sebentar ya. Nah, begitupun tepi lidah bagian depan yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidah. Itu disentuhkan ke bagian depan langit-langit kita. Ya, jadi bukan ujung lidahnya saja. Al. Sekali lagi, tapi seperti ini. Ya, menyusur dia. Sekali lagi kita coba latih. La, li, lu. Nah, gitu ya. Lagi, coba. La, li, lu. Nah, paham ya? Jadi bukan ujung lidahnya doang yang ditempelin, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi ke dalam ayat. Nah, ya. Oke, maka ya belum tentu huruf lam itu serupa dengan L pada abjad alfabet kita. Kalau yang ini huruf lam bunyinya la, li, lu. Kalau huruf L biasanya cuma nempelin ujung lidah doang. La, li, lu. Oke, lanjutkan kembali. Sekarang kita coba belajar harokatnya. Ya, harokatnya kita pelajari sekarang. Lamnya di bawahnya ada baris bawah.
Nah, sebentar ya, kita coba pelajari. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah harokat kasroh. Oke, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal I, teman-teman sekalian. Harus dibaca dengan vokal I. Nah, maka huruf lamnya di sini kita baca kalau kita latinkan menjadi li, bukan la, bukan lu. Selanjutnya, bagaimana cara menyempurnakan vokal I pada harokat kasroh? Apakah huruf berharokat kasroh itu sempurna apabila dilafalkan dengan cara cengar-cengir, nyengir? Oke. Saya izin tulis dulu. Ada nggak sebagian di antara teman-teman yang menganggap huruf berharokat kasroh itu sempurnanya dengan cara nyengir? Contohnya bagaimana? Begini. Lam yali li. Nah, kalau teman-teman masih beranggapan huruf berharokat kasroh itu harus nyengir seperti itu, maka itu kurang sempurna. Ya, lantas seharusnya seperti apa? Huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RRB ATL. Apa itu RRB ATL? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. Lalu ATL artinya adalah angkat tengah lidah. Jadi bukan hanya semata-mata dia nyengir, teman-teman sekalian. I gitu ya, enggak. Oke, Bang, yang dimaksud dengan rendahkan rahang bawah itu seperti apa? Oke, kita akan coba agak lebih perjelas lagi. Perhatikan, sempurnanya harokat kasroh itu bukan hanya asal nyengir begini, I, tapi bibir kita bukan ditarik ke samping atau ke belakang jadinya nyengir, I, tidak, tapi rahang bawah kita direndahkan. Saya izin zoom sedikit. I, bukan I tapi I. Itu yang pertama, ya. Oke, lalu yang kedua, bukan hanya sekedar rendahkan rahang bawah, tapi kita harus angkat tengah lidah kita. Nah, kalau pengen vokal I-nya itu sempurna dan jelas, harus di-ATL-kan, diangkat tengah lidahnya. Bang, kenapa huruf berharokat kasroh ini selalu dibahas? Karena banyak di antara kita yang melafalkan vokal I pada harokat kasroh itu vokal I-nya gak jelas. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita ambil pada surah Al-Fatihah, ya, ayat ke pertama. Saya akan coba tandai dengan warna merah. Teman-teman silahkan perhatikan baik-baik huruf tersebut, ya. Apakah huruf tersebut jelas dibaca dengan vokal I atau tidak? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, perhatikan hi dan ni di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini banyak di antara kita yang melafalkan vokal I, contohnya nggak jelas vokal I-nya. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca slow motion tuh gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan he dan ne. Jadi yang tadi kita baca itu seringkali gini bacanya, hirro dan nirro. Bukan hirro dan nirro, teman-teman sekalian. Ya, itu nggak jelas vokal I-nya. Kenapa? Nah, perhatikan, ada berbagai macam faktor penyebab kenapa vokal I gak jelas dilafalkan. Malah terdengar kayak vokal bukan I. Kenapa? Yang pertama, kalau contohnya di surah Al-Fatihah ayat pertama ini, banyak di antara kita yang udah fokusnya ke huruf ro, ke huruf berikutnya. Sehingga ketika kita fokus ke huruf ro, teman-teman sekalian, huruf yang ini kita nggak fokus. Karena kita menganggap huruf ro itu lebih sulit dilafalkan. Sehingga huruf hi dan ni di sini kita lupa fokus, nggak diperhatikan. Boleh teman-teman bagus fokus sama huruf ro, tapi jangan lupakan harokat kasroh di sini. Ya, karena teman-teman fokusnya sama huruf ro, teman-teman melafalkan jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim, bukan he tapi hi.
Nah, kenapa bisa keluar vokal E di sini, bukan vokal I? Karena teman-teman tidak ATL. Harokat kasrohnya teman-teman nggak ATL. ATL itu apa? Angkat tengah lidah teman-teman. Oke, nih sekarang saya buktikan ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, ketika saya akan coba lafalkan vokal I, tapi tanpa mengangkat bagian tengah lidah. Teman-teman perhatikan. Yang keluar bunyi vokal apa? Siap? Oke. Siap ya, saya pakai flashlight nih. Saya lafalkan vokal I-nya tanpa mengangkat bagian tengah lidah. Kira-kira yang keluar bunyi vokal apa? E. Coba, yang keluar tadi bunyi vokal apa? Apakah terdengar bunyi vokal I-nya? Kayaknya enggak deh. Sekarang, kalau kita angkat tengah lidahnya, I. Oke, baru dia keluar vokal I-nya. Karena tengah lidahnya diangkat. Jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman, 2.700 orang memandang live ini siang hari ini ya. Kita bermohon sama Allah, ya Allah, siapapun yang sudah ikut bantu share live ini, apalagi di bulannya Quran, nge-share konten-konten Quran, konten-konten ngaji, konten-konten tajwid, ya Allah, semoga Ramadannya semakin berkah. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Bismillah, yang udah share, yang udah tap like, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka kalau I-nya dijelaskan, tengah lidahnya diangkat, nggak akan ada vokal E. Bismillahirrahmanirrahim. Vokal I-nya pasti akan lebih jelas. Tidak akan samar-samar. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini insya Allah? Sip. Sebentar. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, maka kembali lagi ke pembahasan di sini, pastikan I-nya jelas. Lam yali, rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Biar vokal I-nya jelas, tidak setengah-setengah. Ya. Paham sampai sini insya Allah ya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Ketemu lagi sama huruf ini ya. Tadi pagi udah ketemu nih. Nggak apa-apa, kita bahas ulang lagi. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, oke, namanya adalah huruf dal. Ya, namanya adalah huruf dal. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara melafalkan huruf dal, teman-teman sekalian? Nah, apakah huruf dal itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Ada yang beranggapan huruf dal itu sama seperti huruf D pada abjad alfabet? Nah, belum tentu teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke. Belum tentu sama antara huruf dal dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya, maka seperti apa seharusnya huruf dal dilafalkan? Patokan huruf dal jangan sama dengan huruf D. Tapi patokan huruf dal adalah sesuai dengan kaidahnya. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Oke, ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal, teman-teman sekalian? Ayo kita cari tahu. Oke, huruf dal ya. Sip. Tadi lam sudah, sekarang kita beranjak ke huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf lo. Oke, ini huruf dal nih. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Tuh, ya kelihatan? Makhraj huruf dal. Makhraj artinya tempat keluar. Tempat keluar dari huruf dal itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidah untuk huruf dal itu diapain? Wata'u wadalu wata min huwa min ulyastanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Bang, nggak kebayang, nggak usah dibayangkan. Langsung lihat gambar teman-teman sekalian. Langsung lihat gambar di sini. Perhatikan. Oke, sebentar. Nah, oke, seperti ini huruf dal dilafalkan. Perhatikan titik yang berwarna hitam di sini. Ini adalah titik artikulasi atau makhraj dari huruf dal. Ujung lidah kita
kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Yang disebut dengan pangkal gigi sari atas adalah gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Oke, ya. Kalau masih belum jelas, oke, bismillah. Kita coba izin bantu lagi teman-teman sekalian. Oke, ya, kita kenalan sama organ-organnya dulu, ya, biar teman-teman tahu nempelinnya tuh harus kemana sih. Nah, gitu ya. Oke, perhatikan. Nah, nih. Ini yang disebut dengan torful lisan atau ujung lidah. Nah, huruf dal, si ujung lidahnya itu disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Yang mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Nih, teman-teman sekalian, izin. Nah, ini namanya adalah gigi sari atas kita. Yang disebut dengan pangkal gigi sari atas itu adalah bagian ini. Izin, sebentar. Nah, oke, sebentar. Nah, ini yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Jadi si ujung lidah kita yang ini tadi, teman-teman, yang ini nih, nempelnya ke sini, ke pangkal gigi sari atas. Ya, sehingga ilustrasi pelafalannya, yuk kita cek teman-teman dari buku metode seru hijaiyah saya. Tadi ini huruf lam, sekarang kita beranjak ke huruf dal. Nih, perhatikan baik-baik, ya. Oke, nah ini ya, nih siap ya. Bismillah, perhatikan. Nah, inilah pelafalan huruf dal. Jadi si ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Bukan ke giginya ya, tapi ke gusinya. Bukan ke giginya, tapi ke gusinya. Sehingga ketika dilafalkan, pelafalannya seperti ini. Izin. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, uddu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Jelas ya? Bisa difahami pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita perhatikan lagi teman-teman. Jadi huruf dal itu ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah huruf D alfabet kita ujung lidahnya nempelnya ke sini? Nah, itu pertanyaannya. Apakah huruf D alfabet kita ujung lidahnya nempel ke sini? Jawabannya adalah belum tentu. Biasanya ketika kita melafalkan huruf D alfabet, ya, sebentar. Oh, ini error lagi ya. Sebentar. Oke, biasanya kalau kita melafalkan huruf D alfabet, nempelinya ke sini. Ke langit-langit di atas sini. Bukan ke pangkal gigi sari atas, tapi ke langit-langit sini. Sehingga beda antara bunyi D, yaitu dadu, dadar, gitu. Dodol dengan dadu, dada, ya, dada, dadu, ade dengan dada, dadu, ade, beda. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau huruf dal biasanya, kalau huruf D dia nempelnya ke langit-langit, sedangkan huruf dal bukan ke langit-langit, tapi ke pangkal gigi sari atas kita. Bisa difahami ya? Kita pelan-pelan, step by step. Esensi dari membaca Al-Quran adalah huruf. Jadi nggak bisa huruf diloncat tuh, nggak bisa. Karena kalau huruf salah tertukar dengan huruf yang lain, salahnya salah besar. Karena itu koreknya baca Quran, huruf. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, oke. Sekarang berarti huruf dalnya belum tentu dibaca persis seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet. Jelas ya? Oke, lanjutkan lagi. Yang sedang kita bahas adalah huruf dal. Jadi kita nggak melipir kemana-mana dulu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf dal di sini? Sudah kita ketahui. Lalu kita lihat tanda di atasnya. Huruf dalnya dalam kondisi apa? Nah, terdapat tanda petik di atas huruf dalnya. Nah, tanda petik ini sering kita sebut dengan tanda sukun. Dalam istilah tajwid, tanda petik ini namanya adalah tanda sukun. Ya, kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Betul nggak? Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, dal mati atau istilah tajwidnya adalah dal sukun. Maka bagaimana cara melafalkan dal sukun? Nah, sukun tadi artinya sering kita sebut dengan mati. Maka huruf yang mati itu nggak dibaca dengan bunyi vokal a i u. Kalau dia dibaca dengan vokal a i u, tandanya dia adalah huruf hidup. Maka bagaimana cara melafalkan dalam kondisi mati? Huruf yang dibaca dengan kondisi sukun dibaca dengan keadaan konsonannya. Dibaca dengan keadaan konsonannya. Konsonan dari huruf dal adalah ad.
adalah ad, adalah ad. Maka ketika kita lafalkan, pelafalannya adalah lam yalid yang dasarnya dulu. Sekali lagi, nggak dibaca lam yalida, lam yalidi, ataupun lam yalidu. Nggak. Oke, tapi dia dibaca lam yalid. Itu dasarnya. Jadi huruf dalnya nggak bervokalkan a, i, u. Karena dia dalam kondisi mati atau sukun. Kita lanjutkan kembali. Lalu, apakah huruf dal ketika sukun cukup dibaca dengan yalid? Ternyata tidak. Kenapa? Karena huruf dal punya sifat. Huruf hijaiyah itu punya sifat-sifat. Sifat huruf. Nah, kita cek huruf dal itu ketika sukun punya sifat yang sifat ini hanya muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Oke, kita pelajari dari buku saya lagi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nih, ya. Perhatikan, nah, nih, sifat-sifat huruf dal. Sifat-sifat huruf dal, salah satu diantaranya adalah nama sifatnya qalqalah. Perhatikan baik-baik. Qalqalah itu apa? Qalqalah bahasa bebasnya adalah memantul atau pantulan. Nah, sifat qalqalah pada huruf dal ini hanya muncul ketika dal dalam kondisi mati atau sukun. Maka pelafalannya, kalau kita bahas ke bagian dal bersukun di buku kita, di buku metode seru hijaiyah, perhatikan, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dal sukun adalah dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Contohnya, misalnya kita ambil di sini, nah, Quran surah Nuh ayat ke-11. Jangan sampai dibaca midroro, midroron, midroron. Tapi huruf dalnya di sini disukunkan, maka dia punya sifat namanya qalqalah tadi. Harus dipantulkan. Contohnya midroron, midroron, midroron. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dipantulkan, jangan midroron. Sehingga ketika kita praktekkan ke dalam bacaan ayat tadi, jangan sampai dibacanya lam yalid, ya. Lam yalid, tapi adnya di sini harus dikolkolahkan. Ya, kita tulis nama sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah. Nah, qalqalahnya ini qalqalah sughra karena dia berada di tengah, ya, di pertengahan ayat, bukan pada saat berhenti. Maka dipantulkan dengan ringan. Lam yalid, lam yalid. Oke, jelas sampai sini. Jadi bukan lam yalid, tapi lam yalid. Lanjutkan lagi, sedikit-sedikit. Nah, kembali lagi ke huruf dal. Berarti kesalahan pertama ketika kita melafalkan dal sukun adalah tidak dipantulkan suaranya. Harusnya dipantulkan. Yang kedua, banyak orang sudah melafalkan dal sukun dengan sifat qalqalahnya, memantul suaranya. Tapi jangan sampai kesalahan dua ini muncul. Dilafalkan dengan pantulan, tapi pantulannya karakternya tertahan. Pantulannya karakternya tertahan. Iya. Maksudnya gimana? Oke. Misalnya kita ambil contoh di Quran surah Al-Qari'ah ayat ketiga. Ya. Di sini masih banyak orang melafalkan dal sukunnya seperti ini. Adraka, adraka, adraka. Coba, siapa di antara teman-teman yang melafalkan dal sukun masih begitu? Boleh angkat tangan. Nggak akan kelihatan ya. Boleh komen di kolom komentar. Siapa yang masih melafalkan pantulan huruf dal masih seperti itu? Lam yalid wa lam yulad. Maka itu kurang tepat. Bahkan bisa menjadi kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena teman-teman kalau melafalkan pantulannya seperti itu seolah menambah huruf baru. Hah? Huruf baru? Maksud huruf baru itu gimana? Oke, perhatikan baik-baik. Kalau kita melafalkan pantulannya seperti tadi, adraka, maka itu teman-teman seolah seperti menambah huruf baru. Ya, menambah huruf baru apa? Huruf hamzah sukun setelah dalnya. Ya, sebentar teman-teman, ya. Seperti seolah menambah huruf baru, ya. Aduh, sebentar. Oke. Nih.
Ya, izin. Nah, jadi seolah ada hamzah sukunnya. Adraka. Bang, kenapa tiba-tiba jadi kayak ada hamzah sukunnya di sana kalau bacaan pantulannya tertahan? Oke, kita kenalan dulu sama huruf hamzah. Ya, biar nggak gagal paham. Perhatikan, bismillah. Kenapa seolah jadi kayak ada hamzah sukun? Oke, kita kenalan dulu sama huruf hamzah. Sip, masih dari buku metode suruh hijaiyah kita. Nih. Oke, mohon maaf. Salah satu sifat dari huruf hamzah, teman-teman sekalian, izin ya. Aduh, ini kayaknya kedekatan. Nah, salah satu sifat dari huruf hamzah dari segi suara adalah, nih lihat. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Ketika huruf hamzah dilafalkan, dia punya sifat syiddah, tertahan suara. Ketika khususnya huruf hamzahnya dalam kondisi sukun, akan sangat terasa sifat syiddahnya di sini. Contohnya, baik, kita masih pakai metode seru hijaiyah. Hamzah bersukun. Huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu akan terhenti atau seolah terhentak. Contohnya pada Quran surah Al-Fil ayat kelima di sini. Perhatikan baik-baik. Kita baca dari awal ayatnya. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Perhatikan di bagian mak sini. Kenapa dia seolah seperti terhenti atau terhentak? Karena dia berjumpa dengan hamzah sukun. Ingat, hamzah tadi punya sifat namanya syiddah, tertahan suara. Maka huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan merasakan sifat syiddah dari hamzah sukun. Ma'kul. Contoh satu lagi, ya, perhatikan misalnya kita ambil di bawahnya Quran surah Al-Fajr ayat ke-19. Di sini kita baca bukan watakuluna. Huruf taknya akan seolah terhenti. Watakuluna. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan hamzah sukun yang punya sifat syiddah di sana. Tapi hati-hati, jangan sampai hamzah sukun ini berada di huruf-huruf yang punya sifat qalqalah, teman-teman sekalian. Nih, saya tampilkan lagi ya. Mana ya? Sebentar. Mana nih? Sebentar. Insyaallah. Mana ya? Nah, nih kembali lagi ke huruf dal. Nih, ya, perhatikan. Nah, jangan sampai hamzah sukunnya muncul di pelafalan qalqalah. Adraka. Maka pantulannya lempar saja, ringankan saja. Adraka, 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 bukan adraka. Paham ya? Jelas ya? Sehingga ketika kita praktekkan dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua yang sedang kita bahas, jangan dibaca gini. Lam yalid wa lam yulad. Enggak, tapi lam yalid, yalid wa lam yulad. Paham ya? Oke, nah itu biar pantulan teman-teman tidak mengakibatkan menjadi kesalahan yang besar. Gitu. Siapa yang baru tahu boleh komen di kolom komentar saya. Ya, yang baru tahu boleh komen di kolom komentar saya. Oke, baru tahu nggak apa-apa. Tinggal dipraktekkan dan dilatih pada pelafalannya. Lanjutkan lagi. Oke. Nah, lam yalid wa lam. Nah, insyaallah ya. Lanjut lagi ke di bawahnya nih. Selanjutnya kita akan mendapati di sini ada huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau. Nama asli huruf ini namanya adalah huruf waw. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf waw, teman-teman sekalian? Oke, huruf waw ini salah satu huruf yang paling mudah untuk dilafalkan. Cara melafalkannya adalah nih. Ingat, walaupun huruf waw ini adalah huruf yang mudah, tetap dia punya yang namanya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf waw ketika dilafalkan? Yuk, kita lihat baik-baik. Huruf waw itu dilafalkan dari yang namanya adalah asy-syafatain. Asy-syafatain itu artinya kedua bibir. Kedua bibir untuk huruf waw diapain, Bang? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju diucapkan seperti mengucapkan huruf U. Ya. Oke. Ya.
Coba baca satu ayat yang agak panjang Bang. Belum ya? Karena kita masih bedah tajwid. Bukan lagi tilawah dulu. Kita lagi bedah tajwid dulu. Kita lagi belajar dulu. Oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Maka pastikan di sini mulutnya maju. Begini. Ya. Maju mulutnya. Wa. Banyak orang melafalkan huruf waw itu asal lewat. Contohnya, wa wada'na anka wi. Nah, perhatikan. Wa wada'na anka wizrak. Enggak gitu, tapi muncungkan, mulutnya maju. Wa wada'na anka wizrak. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas insya Allah ya. Nah, jadi setiap teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan muncung mulutnya, pastikan monyong mulutnya. Oke, sip. Sekarang kita praktekkan, maka di sini pastikan dia maju. Walam, wa. Oke, sip. Nah, maka kita sering ingatkan kalau teman-teman mendapati ada huruf waw, dilafalkan dia ya, itu apa? Maju mulutnya. Jangan lupa ya, jangan jaim-jaim ketika melafalkan huruf waw. Saja, muncungkan mulutnya, monyongkan mulutnya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, teman-teman sekalian, ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Boleh kita kenalan sama harokat baris atas pelan-pelan ya? Oke, bismillah. Ini namanya adalah harokat fathah. Oke, sip. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah atau baris atas, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal A. Oke, ya. Maka huruf wawunya di sini nggak kita baca wi, nggak kita baca wu, tapi dia harus dibaca wa, mengikuti harokatnya, yaitu harokat baris atas. Istilahnya adalah fathah. Oke, maka wawunya nggak dibaca waw lagi, tapi wawunya dibaca wa. Jelas sampai sini insya Allah. Nah, selanjutnya, ketika kita mendapati, ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dia keluar dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya harus tipis. Kita tulis ya. Oke, sip. Nah, harus tipis. Teman-teman, boleh saya dampingi teman-teman pelan-pelan seperti ini. Kan kalau yang ngaji tilawah mah udah banyak ya live-nya ya. Yang ngebahas tajwidul kalimah sudah banyak. Ya, yang ngebahas huruf masih belum banyak. Jadi saya izin mengisi kekosongan di situ ya. Oke, sip. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman masih semangat gak ini? Kita lanjutkan lagi, jangan ini. Yang udah tap-tap layar, yang udah share, makasih banyak ya. Dengan teman-teman tap-tap layar, dengan teman-teman share, itu menjadi bukti bahwasannya teman-teman support konten-konten baik, apalagi bulannya Quran. Ya, konten-konten Quran teman-teman support, bukan cuma di live ini. Lanjut, maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, maka dia dilafalkan dengan kadar pelafalan yang tipis. Bang, emang kalau huruf tebal, nah gitu ya, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat baris atas, emang nggak dibaca dengan vokal A? Nah, kalau huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, huruf tebal akan terdengar condong seperti vokal O, teman-teman sekalian. Seperti vokal O ya, bukan betul-betul vokal O, bukan. Tapi condong seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya misalnya, wassama'i wattariqo. To. Nah, huruf to. Nih. Huruf to ketika dia berharokat baris atas kan nggak dibaca wassama'i wattariqo. Nggak dibaca ta, tapi to. Kenapa? Karena huruf to termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, maka kembali lagi, berarti huruf waw itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Tinggal lihat aja, vokalnya vokal A kan ya, bukan vokal O. Maka huruf waw di sini dibaca dengan kadar pelafalan yang tipis. Oke, sedikit-sedikit.
Gimana caranya, Bang? Gimana caranya kita bisa memastikan fathah vokal A kita pada huruf wawu kadarnya tipisnya tepat? Kita sering analogikan dengan cara BMSS. Oke, apa? BMSS. Jadi kalau ingat fathah vokal A pada huruf apapun, BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Sehingga ketika kita lafalkan, bukan cuma buka mulut seperti ini. Wa, tidak. Tapi wa. Dari segi bunyi pun beda antara wa dengan wa, antara ba dengan ba, antara sa dengan sa, antara fa dengan fa. Ya. Buka mulut, sedikit senyum. Maka pada huruf wawu kita lafalkan bukan walam, tapi walam. Bukan walam, tapi walam. Paham ya? Sedikit-sedikit, step by step, huruf demi huruf, harokat demi harokat, baru ke hukum tajwid. Tajwidul kalimah ya. Oke, ini kita izin hapus dulu sudah. Nah, huruf lam sudah kita bahas juga insya Allah. Jadi kita percepat di bagian ini. Lam sudah ya, berharokat baris atas, maka la, bukan li, bukan lu. Wala, ingat buka mulutnya sedikit senyum. Wala, bukan wala, tapi wala. Nah, sekarang saya izin lanjut lagi sedikit ke sini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada huruf apa? So, pelan-pelan aja. Karena kan nggak semua orang dia udah bisa baca Quran. Nggak semua orang dia udah ngerti baca Qurannya. Gitu. Jadi makanya kita nggak langsung ke cara baca hukum tajwid dulu. Kenapa? Karena sekali lagi esensi paling penting dalam baca Quran adalah huruf. Kalau selama ini kita melafalkan huruf-huruf hanya asal kenal, ternyata masih banyak yang tertukar. Nah, itu kesalahan besar. Gitu ya. Oke, teman-teman, ini namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Saya izin tulis dulu nama aslinya ya, biar teman-teman kenal. Ini namanya adalah huruf mim. Oke, bismillah. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma, mimu, am, im, makan, dari bibir, persis kayak huruf M. Mamimu. Tapi hati-hati, ketika kita melafalkan huruf mim itu, jangan sampai bibirnya terlampau dilipat. Ma, mi, mu, am, nggak gitu. Biasa aja. Ma, mi, mu. Oke, lanjutkan lagi. Huruf mimnya di sini dalam kondisi apa, teman-teman? Lihat di atasnya ada tanda apa? Ada tanda petik. Ingat, tanda petik itu dalam istilah tajwid namanya tanda sukun. Kalau di kita disebut dengan tanda mati. Maka bagaimana cara melafalkan huruf dalam kondisi mati atau sukun? Maka huruf yang dalam kondisi mati atau sukun, dia nggak dibaca dengan bunyi vokal a, i, u. Karena kalau bunyi vokal mamimu berarti dia huruf hidup. Maka huruf yang dalam keadaan sukun atau mati dibaca dengan keadaan konsonannya. Maka konsonan dari huruf mim adalah em. Maka di sini ya kita baca wala em. Jadinya apa? Walam. Udah gitu, pelan-pelan. Paham? Jelas? Walam. Nah, itu cara melafalkan mim sukun. Selanjutnya, baru kita masuk ke hukum tajwid. Oke, perhatikan. Tadi huruf mim sukunnya sudah kita bahas ya. Oke, sekarang mim sukunnya di sini, oke, berjumpa dengan huruf ini. Nah, bentuknya seperti mangkok tapi ada titik 2 di bawah. Ini namanya adalah huruf ya. Pertemuan antara mim sukun dengan huruf ya itu ada konsekuensi hukum tajwid. Waduh. Apa nama hukum tajwidnya? Kita bahas di atasnya ya. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Nah, baru masuk ke hukum tajwid. Hurufnya dulu, baru masuk ke hukum tajwid. Oke. Hukum tajwidnya apa di sini? Namanya adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Pelan-pelan. Oke. Simpan dulu izhar syafawinya, teman-teman sekalian. Dalam bab bahasan hukum tajwid nanti ada yang namanya bab namanya mim sakinah. Ya, mim sakinah. Mim sakinah itu maksudnya mim sukun atau mim mati. Kenapa Bang sampai ada bab khusus mim sakinah? Karena nanti rumusnya seperti ini. Ada mim sukun yang berjumpa dengan huruf tertentu, itu akan menentukan jadi hukum tajwid apa. Contoh, ada mim sukun ya berjumpa dengan si A.
hukum tajwidnya menjadi hukum tajwid tertentu. Ada mim sukun berjumpa dengan si B, nanti jadi hukum tajwid tertentu tuh. Maka si mim sukunnya nggak akan berubah. Yang berubah objeknya adalah huruf setelahnya. Itu yang menentukan hukum tajwidnya apa. Oke, nanti kalau kita lihat lagi, mim sakinah itu di breakdown menjadi 3 hukum tajwid, 3 bagian. Apa aja? Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa syafawi itu secara keadaan adalah pertemuan antara mim sukun, menghadapi huruf ba. Mim sukun menghadapi huruf ba. Lalu selanjutnya ada yang namanya idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mithlain. Nama panggungnya idgham mimi. Idgham mimi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf mim lagi. Namanya idgham mimi. Oke, jelas? Dan yang terakhir, ada yang hukum tajwidnya namanya adalah yang kita cari, yaitu idhar syafawi. Kalau idhar syafawi apa? Idhar syafawi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya, kok nggak iklab? Iklab itu bahasa nun sukun, bukan mim sukun. Pentingnya belajar. Ya, jadi kalau iklab itu bukan bahasan mim sukun, tapi nun sukun. Yang kita bahas sekarang mim sukun, ya. Oke. Lanjut lagi. Maka idhar syafawi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi selain huruf mim dan ba. Jelas? Sekarang kita lihat, betul nggak? Ya, betul nggak? Masya Allah, maaf. Oke, masya Allah, sebentar. Betul nggak nih? Ya, hukum yang sedang kita baca tadi ini betul nggak idhar syafawi? Kita cek. Mim sukun berjumpa dengan huruf apa ini? Huruf mim bukan? Bukan. Huruf ba bukan? Bukan. Berarti betul. Idhar syafawi. Ya. Oke. Sip. Lanjutkan lagi. Nah, sebentar. Mana tadi ya? Nah, di sini. Maka, kenapa disebut idhar syafawi? Pelan-pelan. Kenapa disebut dengan idhar syafawi? Nih, idhar artinya adalah jelas. Dinamakan idhar karena mim sukunnya harus dibaca jelas. Itulah idhar. Kenapa disebut dengan syafawi? Karena dinamakan syafawi karena mim sukun keluar makhrajnya dari syafatain, dari syafawi. Ya, syafatain atau syafawi itu artinya kedua bibir. Maka kalau kita kembalikan ke dalam ayat, jadi idhar syafawi itu cara bacanya gimana? Oke, pelan-pelan. Idhar tadi artinya apa idhar? Idhar tadi artinya adalah jelas. Oke, lalu syafawi tadi apa syafawi? Syafawi diambil dari kata syafatain yang artinya bibir. Oke, ya. Maka cara melafalkan kondisi idhar syafawi dengan cara mengidharkan mim sukun dari syafawi, menjelaskan mim sukun dari bibir. Jelas? Faham sampai sini? Nah, maka mim sukunnya dibaca jelas, nggak dibaca samar, nggak dibaca dengung yang ditahan nggak, tapi samar. Jelas. Walam yu jelas dari bibir. Walam jelas dari bibir. Walam yu itulah idhar syafawi. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya izin ingatkan, ketika kita melafalkan mim sukun pada kondisi idhar syafawi, teman-teman sekalian, ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi, dan itu termaktub dalam buku saya. Perhatikan, kita masuk ke idhar syafawi ya, mim, huruf mim ya. Mana ya idhar syafawi ini? Ya, idhar syafawi tadi apa? Pertemuan mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman sekalian, ketika kita melafalkan mim sukun, ya, mim sukun pada kondisi idhar syafawi adalah yang pertama, jangan sampai memantulkan suara dari huruf mimnya. Ya, jangan sampai memantulkan suara dari huruf mim sukun ketika idhar syafawi. Contohnya, misalnya kita ambil nih, ya, misalnya dari surah Al-Insan ayat ke-14. Jangan sampai kita baca gini teman-teman. Alaihim ghilaluha.
alaihim zilaluha an'amta alaihim. Gak boleh memantul. Kenapa? Oke, kita lihat ya sifat-sifat huruf mim. Nih, sifat-sifat huruf mim. Kita cek. Nih, sifat-sifat huruf mim itu kita cek ada apa aja. Ada apa aja? Ada jahr, ada tawasud, istifal, infitah, dan idlaq. Ada sifat qalqalah nggak? Nggak ada kan? Karena sifat qalqalah itu cuma ada di 5 huruf saja. Apa saja? Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, qaf. Ab, aj, ade, alto, alko. Maka huruf mim nggak ada. Oke, maka dia nggak boleh dipantulkan. Maka kalau kita praktekkan dulu ke dalam ayat, jangan sampai di sini dibaca walam mayu, walam mayu, walam mayu, mayu. Ya. Oke. Kesalahan yang kedua, ketika kita melafalkan mim bersukun pada hukum tajwid idhar syafawi adalah dengan memutuskan suaranya. Memutuskan suaranya. Maksudnya memutuskan suara seperti apa, Bang? Oke, perhatikan. Misalnya kita ambil di Quran surah Al-Fil ayat ketiga. Ya, perhatikan baik-baik. Nih, jangan sampai ketika kita melafalkan mim sukun di sini, kita baca wa arsala alaihim tayran. Antara am mim sukun berjumpa dengan huruf to, amnya nggak boleh terputus, nggak boleh ada jeda hening antara am dengan to. Wa arsala alaihim tayran, nggak begitu. Kenapa nggak boleh terputus suara huruf mimnya? Nih, kembali lagi ke sifat-sifat huruf mim. Kembali lagi ke sifat-sifat huruf mim. Huruf mim itu dari segi suara sifatnya adalah nih. Nih. Huruf mim itu dari segi suara sifatnya adalah namanya tawasud. Tawasud itu apa? Pertengahan. Pertengahan maksudnya gimana? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Bentar, apa itu rikhwah? Rikhwah itu artinya suara yang mengalir. Syiddah itu artinya apa? Tertahannya suara. Maka kalau tawasud tengah-tengah, dia nggak terlalu mengalir, tapi dia juga nggak terputus, nggak boleh tertahan. Maka pada prakteknya, contohnya tadi di sini, ya jangan sampai amnya terputus. Wa arsala alaihim tayran. Tidak, tapi yang lebih tepat insyaallah wa arsala alaihim tayran. Alaihim to bukan to. Faham? Jelas? Sudah saya contohkan ya. Sekali lagi gak boleh terputus. Wa arsala alaihim tayran. Tapi wa arsala alaihim tayran. Teman-teman, jelas sampai sini? Faham sampai sini? Nah, berarti agak tertahan sedikit. Ya, nggak boleh putus intinya. Nggak boleh terputus intinya. Nggak boleh tertahan. Nggak boleh putus. Nggak boleh ada jeda. Jelas? Tidak usah terlalu detail menjelaskannya. Nggak bisa. Kalau teman-teman butuh yang selewat-selewat, nggak di sini. Ya, nggak usah terlalu mendetail penjelasannya karena nggak semua orang itu sudah bisa, Bunda. Dan kita nggak bisa egois. Kalau Bunda pengen nyari yang pengen asal lewat, mungkin bukan di sini, karena saya nggak bisa bantu. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa. Saya nggak bisa bantu kalau teman-teman pengen cepet-cepet. Saya nggak bisa bantu kalau teman-teman pengennya selewat-selewat. Saya nggak bisa. Sekali lagi, ya. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan kembali. Walam yu. Nah, itu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya kita mendapati huruf yang berikutnya. Perhatikan, di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, tapi ada titik duanya di bawah. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ya. Oke, nama aslinya adalah huruf ya. Kita izin tulis dulu teman-teman sekalian. Oke, huruf ya. Huruf ya itu dilafalkan seperti apa?
huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya. Nah, ya, yi, yu. Oke. Tapi Bang, saya penasaran. Kalau sesuai dengan kaidah, makhraj huruf ya itu di mana? Oke, kita ingatkan lagi kalau pengen sesuai dengan kaidah. Perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ya dilafalkan? Wal wastu fajimus shinu ya. Yuk kita pelajari. Ya. Oke. Gitu, teman-teman. Kita akan coba cari tahu huruf ya itu dilafalkan dari mana. Sebentar ya. Nah, di atas nih huruf ya. Oke. Nih. Ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nyari yang cepat-cepat, saya nggak bisa bantu karena saya nggak bisa cepet-cepet ya. Karena kita bukan lagi balapan. Ya. Lagi, perhatikan. Nah, ini namanya adalah huruf ya. Makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya? Tempat keluar dari huruf ya itu dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidah kita di mana, teman-teman sekalian? Ya, tengah lidah kita itu diarahkan ke langit-langit. Aduh Bang, nggak kebayang, nggak usah dibayangkan. Lihat gambar saja. Ya, nih, tengah lidah kita diangkat ke arah langit-langit, tapi nggak sampai nempel. Ya, nggak sampai nempel. Oke, sebentar. Nggak sampai nempel. Kalau sampai nempel kenapa? Ya, gitu. Kalau sampai nempel kenapa? Kalau sampai nempel, huruf yang keluar huruf yang lain. Apa? Nah, kalau nempel begini, yang keluar adalah huruf jim. Tuh, kelihatan nggak? Nah, huruf jim itu sama-sama dilafalkan dari wastul lisan, sama-sama dilafalkan dari tengah lidah, tapi tengah lidahnya nempel. Nih, ini kalau huruf jim. Jaji ju aja. Jaji ju aja. Sedangkan huruf ya itu dilafalkan tengah lidahnya cukup naik saja. Ya yi yu bai. Sehingga kalau kita praktekkan dalam metode seru hijaiyah kita berupa animasinya, kita bandingkan. Nih, huruf ya. Huruf ya itu tengah lidahnya cukup naik saja. Saya izin agak zoom sedikit. Oke, perhatikan baik-baik huruf ya ya. Nih, perhatikan. Oke. Nah, lihat. Tuh, tengah lidahnya cuma naik aja. Tuh. Tengah lidahnya cuma naik aja. Nggak sampai nempel. Sehingga pelafalannya bunyinya seperti ini. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ayya, iyi, uyu. Seperti itu huruf ya dilafalkan. Tengah lidahnya cukup hanya terangkat ke bagian langit-langit di atasnya. Kalau dia sampai nempel, kalau dia sampai nempel yang muncul huruf yang ini. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau sampai nempel begitu dia. Nah, nempel kan tuh? Tuh. Kalau nempel begini, ini namanya huruf jim. Yuk kita lafalkan. Ja, ji, ju. Nah, itu huruf jim. Tengah lidahnya nempel. Teman-teman sekalian. Ya, bisa difahami ya. Beda sedikit saja pelafalan huruf yang nempel di mana-dimananya itu bisa berubah huruf. Ya, kita paham? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi tengah lidah kita cukup diangkat ke langit-langit saja. Ya, yi, yu. Oke, sip. Tapi kalau pengen simple, ya sudah, lafalkan saja huruf ya sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Beres. Gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, huruf ya berharokat simpul angka 9. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhamma. Oke, kita ganti warna biru. Namanya adalah harokat dhamma. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhamma, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal U. Oke, nah makanya huruf ya di sini nggak kita baca ya, tapi dia harus dibaca pakai vokal U. Ngikutin si harokatnya. Ya, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham sampai sini insya Allah?
Ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, maka pastikan dibacanya walam yu, bukan walam ya, walam yi. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyempurnakan vokal u pada harokat dhamma nih? Kalau kita pengen melangkah lebih jauh, ada pembahasannya. Kalau kita pengen selewat-selewat, ya nggak usah dibahas. Bisa. Tapi saya akan tetap bahas. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhamma, vokal u itu dilafalkan dengan cara apa? Nih. Dia harus dilafalkan dengan cara mm. Apa itu mm? Mm artinya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, monyong mulutnya. Ya. Jadi begini pelafalannya. Lihat mulut saya. You. Lam yalid wa lam yu. Jangan ragu-ragu monyongnya. Jangan irit. Lam yalid wa lam yu. Mana dhammahnya? Karena wa kullu madmumin falan yatima, huruf berharokat dhamma nggak akan pernah sempurna pelafalannya. Illa, kecuali bidhammi syafatain dhamma, kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Paham sampai sini insyaallah? Monyongin ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Oke. Sekarang huruf ya-nya sudah, harokatnya sudah, sekarang kadar panjangnya. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, lalu berjumpa dengan wawu. Nah, ini namanya wawu. Wawu dalam kondisi sukun. Ya, atau disebut juga dengan wawu mad. Wawu sebagai pemanjang bacaan. Ketika ada dhammah pada huruf apapun, ketemu sama wawu sukun, dibacanya bukan cuma satu harokat saja, ya, tapi dibaca dengan kadar panjang lebih panjang sedikit, 2 harokat. Ada yang tahu apa nama hukum tajwidnya? Nah, baru masuk hukum tajwid, ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke. Ya, mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Ya. Oke. Nah, mad tabi'i itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Sebelum ke sana, kita kenalan dulu ya, boleh ya? Mad tabi'i itu keadaannya apakah hanya dhammah ketemu wawu sukun saja? Ternyata tidak. Ya, mad tabi'i itu ada 3 keadaan. Yang pertama tadi adalah dhammah berjumpa dengan wawu sukun. 2 lagi apa? Yuk kenalan. 2 lagi ada fathah baris atas ketemu sama alif. Ya, yang selanjutnya ada huruf berharokat baris bawah kasroh ketemu sama huruf ya sukun atau ya mati. Nah, berarti ada 3 keadaan ya. Ada dhammah ketemu wawu sukun, contoh dalam ayat, ada fathah ketemu alif, dan ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jelas? Nah, sekarang baru kita ke kadar panjang harokatnya. 2 harokat itu sepanjang apa? Karena seringkali ketika kita membaca, 2 harokatnya itu belum konsisten. Gimana caranya biar 2 harokat kita konsisten? Caranya di ayun. Di ayun karena 2 harokat berarti ayunannya 2 kali ayun. Contoh, walam yula. Nah, diayunkan seperti itu. Khususnya buat teman-teman yang baru belajar. Baca Quran. Ya, atau mungkin ada yang mu'alaf. Ayunkan. 2 kali ayun karena 2 harokat. Paham ya? Walam yula. Nah, nanti kalau sudah terbiasa nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, walam yula, tetap dia 2 kali ayun walaupun nadanya nggak ngayun. Walam yula. Nah, gitu. Ya. Suka lebih Pak Ustadz ya, makanya diayun aja. Walam yu 2 kali ayun. Itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita mendapati ya, wah ini sudah kita bahas. Ya. Jadi saya izin ini persingkat saja ya, biar kita bisa, ini hurufnya hampir sama semua.
Al-Ikhlas itu mau kita bahas lagi aja? Bosan nggak? Kalau bosan ya nggak apa-apa, saya tetap akan bahas, ya, gitu, oke? Gitu, karena salah satu adab dalam belajar adalah bersabar. Teman-teman ingat huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf lam, ya. Kita izin tulis namanya. Huruf lam itu dilafalkan apakah sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Sekali lagi, dia belum tentu sama dengan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ya. Maka patokan untuk melafalkan huruf lam itu bukan diserupakan dengan L sehari-hari kita. Tapi ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, punya yang namanya tempat keluar. Di mana makhraj, di mana tempat keluar dari huruf lam? Wallamu adnaha limuntahaha. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita langsung ke ilustrasi saja. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, ini ceritanya adalah lidah kita. Sret. Oke, ya. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari sini teman-teman. Izin ya, langsung ya. Dari tepi lidah bagian depan, ini namanya tepi lidah. Yang saya tunjuk ini adalah sisi lidah, tapi bagian depan. Huruf lam itu dilafalkan dari sisi lidah bagian depan yang kanan. Oke, yang langsung aja ya. Yang kanan di sini dan yang kiri di sini. Kedua sisi lidah depan tersebut menyusur sampai ke ujung lidah. Menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan mulut kita di sini. Sehingga ketika dilafalkan, yang disentuhkan sekali lagi bukan hanya ujung lidahnya doang yang ini. Contohnya begini. Al. Tidak seperti itu. Ya, tapi L. Oke? Sekali lagi, huruf lam dilafalkan dari sisi lidah depan kanan dan yang kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Ilustrasinya, ilustrasi pergerakannya, oke, kita tampilkan lagi di buku saya. Ya, nanti ada metode seru hijaiyah. Nah, perhatikan huruf lam. Saya izin agak zoom sedikit biar kelihatan sama teman-teman. Sip, oke. Perhatikan huruf lam dilafalkan seperti ini. Ya, kita akan coba lafalkan dulu. La, li, lu. Oke, teman-teman perhatikan bagian yang ini ya. Nanti ada bagian yang naik. Bagian apa tuh? Nah, itu makhraj huruf lam. Ya, oke. Lagi ya, nih lihat ya. Hap. Nah, tepi lidah bagian depan kanan, yang kiri dan kanan di sini, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke arah langit-langit bagian depan. Gitu. Ya, Ustadz pengen beli metodenya gimana nanti ya? Insya Allah nanti ada di TikTok. Informasinya cuma di grup, tapi grup kita ya namanya Majelis Bedah Tajwid. Ya, grup kita free kok. Ya, gitu. Udah masuk grup belum? Kalau belum masuk grup, tungguin sampai akhir ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Tuh, sudah jam segini ya, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali. Jadi, bukan hanya lam itu dilafalkan ujung lidahnya doang. Ya, bukan ujung lidahnya doang. Al, tapi L. Ya. Oke. Itu huruf lam. Jadi jangan betul-betul diserupakan dengan huruf L alfabet, karena bunyinya pun sebenarnya beda. Lalilu, tapi lalilu. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, sip. Sekarang hurufnya berharokat baris atas. Kita kenalan lagi. Ya, teman-teman nggak bosan? Ya, kalau bosan nggak apa-apa, tapi saya akan tetap menjelaskan. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Sebentar. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Perhatikan baik-baik. Ini namanya adalah harokat fathah. Huruf yang berharokat fathah itu, dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Tandanya, huruf lam di sini nggak kita baca li, nggak kita baca lu, tapi dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke, pelan-pelan, sip. Saya pengen gini teman-teman. Teman-teman yang mungkin ada yang baru mu'alaf atau belajar bisa ngikut belajar pelan-pelan. Gak usah langsung ke hukum tajwid sedikit-sedikit, tapi melafalkan hurufnya tepat dulu. Karena itu core-nya baca Quran sekali lagi. Ya, lanjut. Nah,
huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, kalau dia keluar dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Emang kalau huruf tebal gimana? Kalau huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia tidak akan terdengar seperti vokal A. Huruf tebal itu, ya, marhalah bukan buku saya. Marhalah itu bukan buku saya. Oke, lanjut lagi. Tebal. Kalau huruf tebal itu, dia dibaca dengan vokal O. Terdengar seperti vokal O. Contohnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Contohnya pada huruf shad. Huruf shad itu huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tebal. Sehingga huruf shad ketika dia berharokat baris atas itu nggak akan dibaca innallaha ma'as sabirin, tapi innallaha ma'as sabirin. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke huruf lam. Berarti huruf lam itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ketika fathah di sini vokalnya A kan ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, sip. Saya izin ini hapus ya. Selanjutnya ingat gak nih? Siap sambil murojaah, yang ngulang-ngulang sambil murojaah ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah ya, dan dia keluar dengan vokal A, bagaimana caranya kita bisa memastikan dia dibaca dengan keadaan yang tipis? Caranya gimana? Nah, ya. Jadi kalau dalam istilahnya itu wal maftuhu bil fathi fham. Tapi kalau pengen dia dilafalkan dengan kadar yang tipis, maka kita analogikan saja dengan bahasa yang lebih mudah. Insya Allah itu dengan cara BMSS. Nah, apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. Tapi bukan hanya sekedar buka mulut, dia harus SS. Dia sedikit senyum. Hah? Emang kalau buka mulut doang masih kurang kadar tipisnya? Khawatir pelafalan teman-teman seperti ini. La, 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 la. Sedangkan huruf tipis itu bukan gini, la, tapi la, 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 la. Beda nggak antara ba dengan ba, antara sa dengan sa, antara ta dengan ta? Jadi buka mulutnya agak senyum sedikit ya. Jangan jutek-jutek. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali, sahabat-sahabat sekalian. Walam yula la la. Video makhraj huruf yang tadi boleh di-sharing Kak Ustadz, nanti ada di buku. Semuanya di buku ya. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa order. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Perlu ditarik ke samping gimana? Tarik samping gimana? Huruf tipis nggak perlu ditarik ke samping, cukup dibaca la la. Kalau ditarik ke samping nanti khawatir jadi huruf E. La 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 la. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi sama huruf ini. Terakhir ya. Oke, sebelum saya ini harus berangkat nih teman-teman ya. Oke, ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Huruf yang saya kasih tanda dan menjadi huruf terakhir di ayat ketiga surah Al-Ikhlas, namanya adalah huruf, bukan huruf da. Bukan huruf da. Nama huruf ini adalah huruf dal, bukan huruf kolkolah. Namanya adalah huruf dal ya. Oke, kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah huruf dal. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Nah, ingat di sini huruf demi huruf. Huruf dal gimana cara melafalkannya? Apakah huruf dal itu plek ketiplek sama banget kayak huruf D pada abjad alfabet, teman-teman sekalian? Jawabannya adalah belum tentu sama antara huruf dal dengan huruf D keseharian kita. Maka, yuk kenalan seperti apa huruf dal ini dilafalkan. Huruf dal punya makhraj, huruf dal punya tempat keluar suara. Di mana? Atau tempat keluar huruf. Oke, huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat kita belajar huruf ya. Sekarang kita akan coba belajar huruf dal lagi. Ya, semoga teman-teman sekali lagi tidak bosan. Ya, inilah saya dengan segala kekurangan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nih, huruf dal. Ya, makhraj huruf dal. Perhatikan baik-baik. Makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal? Tempat keluar dari huruf dal dilafalkan istilahnya adalah torful lisan. Ya, torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah.
Ujung lidahnya diapain, Bang? Wa-ta'u wa-dalu wa-ta' min huwa min ulyasanaya. Ya, ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya. Kalau nggak kebayang, gak usah dibayangkan, langsung lihat ilustrasi gambar. Perhatikan titik berwarna hitam di sini. Ini adalah persentuhan huruf dal. Ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, oke. Dadi du bade. Dadi du bade. Kalau masih belum jelas, teman-teman sekalian, ya, kalau masih belum jelas, saya izin bantu. Nih, kalau masih belum jelas, kita coba perlihatkan dulu di mana huruf dal itu dilafalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sebentar ya. Nah, kelihatan nggak nih hurufnya? Lidahnya. Nih, jadi huruf dal itu dilafalkan dari torful lisan. Ini namanya ujung lidah. Ini namanya ujung lidah. Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Ya, nih. Perhatikan. Ini namanya adalah gigi seri atas kita. Yang disebut dengan pangkal gigi seri atas adalah bagian ini, teman-teman sekalian. Nih. Nah, ini, maaf saya izin agak zoom sedikit. Nah, ini bagian gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas atau yang sering kita sebut tadi adalah pangkal gigi seri atas. Jadi ketika kita melafalkan huruf dal, ujung lidah kita ini nempelnya ke sini. Nempelnya ke sini. Oke, jelas? Sehingga nanti di buku kita dijelaskan ilustrasi pergerakan pelafalan huruf dal itu bagaimana. Ya, oke, sebentar. Mana ya, teman-teman sekalian? Nah, izin. Oke, sekarang kita kembali lagi ke huruf dal. Perhatikan. Saya izin agak zoom. Seret. Oke. Nih, huruf dal itu lihat ujung lidahnya disentuhkan ke bagian mana? Perhatikan. Izin sebentar. Masya Allah, sebentar. Oke, nih, perhatikan ya. Nih. Nah, kelihatan? Kelihatan pergerakannya lagi? Tuh. Ke situ. Ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas kita. Jadi bukan ke giginya, tapi ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Ya. Oke, sehingga kalau kita lafalkan bareng-bareng, yuk ya, yang pengen lihat nampak depan muka pelafalannya lihat di wajah saya di sini, ya. Yang pengen lihat pelafalannya di sini, makhrajnya. Siap ya? 1, 2, 3. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, wudu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, boleh tolong aminkan ya. Ya Allah, siapapun yang siang hari ini sudah belajar dalam live ini, ya Allah berikanlah kemuliaan yang spesial, apalagi ini bulannya Quran. Ya Allah, bagi teman-teman yang bahkan bukan cuma nonton, bukan cuma belajar, tapi ngajakin teman-teman yang lainnya, di pojok kanan bawah sini ada tanda panah. Ya Allah, semoga jadi pahala jariah. Buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar di pojok kiri atas ini, ya Allah, semoga dengan penonton yang terus semakin meluas atas izin Allah, ada ikhtiar teman-teman di sana menjadi pahala jariah. Karena algoritma TikTok itu melihat interaksinya penonton. Penontonnya diam, dia nggak akan rekomendasikan. Gitu teman-teman cara kerja mainnya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, siap? Kita lanjutkan kembali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf dal itu ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Da, di, du, sekali lagi ya. Da, di, du, ade, ide, ude. Oke, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Sip. Ustadz, saya mau pesan buku masuk grup. Karena informasi terkait dengan kita semuanya di grup buat teman-teman yang serius. Ya. Gitu. Grup kita nanti kalau buku kita sudah siap launching semuanya di sana. Kelas kita, ibu kita, e-course kita, asal satu syaratnya sabar. Ya. Grupnya mana Kak? Grupnya nanti di WhatsApp. Ya, nanti ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, grupnya dalam bentuk komunitas. Nah, maka huruf dalnya di sini dia kita lihat lagi dalam kondisi apa? Dalam kondisi sukun. Nih, di atasnya dalam kondisi ada tanda petik. Masya Allah. Terdapat tanda petik di sini. Masya Allah, sebentar. Nah, terdapat tanda petik di sini.
Nah, maka jangan lupa dia dipantulkan. Dia punya sifat qalqalah. Jadi ketika sukun, huruf-huruf yang dalam kondisi sukun itu dibaca dengan bunyi konsonannya. Dibaca dengan bunyi konsonannya, yaitu dibaca ad. Jadinya gini. Asal dasarnya tuh gini. Walam yulad. Asalnya gitu. Karena dia dalam kondisi sukun. Huruf yang dalam kondisi sukun atau mati yang ada tanda petik di atasnya begini, itu dia dibaca tidak dengan bunyi vokal a, i, u. Maka huruf dalnya nggak dibaca yulada, yuladi, yuladu. Tapi dia dibaca yulad. Gitu dasarnya. Tapi ketika huruf dal ya dalam kondisi sukun, dia dilafalkan ada sifat namanya qalqalah. Oke, ya. Kita ingatkan lagi boleh? Qalqalah itu apa teman-teman sekalian? Qalqalah itu bahasa kitanya, bahasa simpelnya adalah memantul atau pantulan. Memantul atau pantulan. Maka ketika kita lafalkan huruf dal, itu dia ada pemantulnya. Jangan dibaca walam yulad. Nah, makanya nanti di buku kita, di metode seru hijaiyah kita di sini, di bagian dal bersukunnya itu dibahas. Ya, nanti ada video belajarnya juga, tenang aja. Ya, ada video belajarnya juga bareng sama saya. Nah, huruf dal di sini ya, ketika sukun, kesalahan yang sering kali terjadi yang pertama adalah dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Itu yang pertama. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu dal sukunnya kurang sempurna. Bang, itu kesalahan besar atau kesalahan kecil? Itu kesalahan yang kecil. Tidak sampai merusak makna. Tapi tidak sempurna bacaan kita. Oke, maka sempurnakan. Ya, masalah dunia saja pengen baik, pengen maksimal. Kok masalah baca Quran, kita agak loyo. Semangat. Ya, lanjut. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi jangan dibaca tanpa memantulkan suara. Jadi pantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Nah, di sini qalqalahnya qalqalah kubro. Jadi pantulannya lebih kuat sedikit. Ya, lebih kuat sedikit karena berada di akhir kalimat dan dia berhenti padanya. Ya, kalau yang awal itu qalqalah sugro karena di tengah kalimat dan di tengah ayat dan dia nggak berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Jadi qalqalah kubro itu kuat, lebih kuat. Qalqalah sugro lebih ringan. Lam ya, kalau saya kasih isyarat satu, ya ini qalqalah sugro. Kalau saya kasih isyarat dua, ini qalqalah yang besar, kubro. Lam yalid wa lam yulad. Nah, beda kadarnya. Ya, beda sedikit. Oke, lanjutin lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kesalahan yang satu lagi nih, selain qalqalah itu seringkali nggak dibaca dengan memantul, banyak orang sudah melafalkan qalqalah dengan memantul, tapi justru menjadi kesalahan yang besar. Hah? Menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Yuk kita cek. Tadi ketika dal bersukun, yang pertama kesalahan yang seringkali terjadi adalah dengan tidak melafalkannya dengan memantulkan suara. Ya, jadi pantulkan. Tapi hati-hati. Perhatikan ke poin 2-nya. Dilafalkan pantulannya dengan pantulan yang tertahan, maka ini kesalahan. Bahkan menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena teman-teman seolah menambah huruf baru di sana. Menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf, kesalahan besar. Kalau dia memang sampai menukar hurufnya khususnya. Makanya huruf paling penting, nggak bisa kita lewat teman-teman sekalian. Ya. Oke, maka contoh pantulan yang tertahan itu seperti apa, Bang? Oke, misalnya kita contoh di sini ya, Quran surah Al-Waqiah ayat ke-81. Contoh bacaan yang pantulannya tertahan. Mudhinuna, mudhinuna, mudhinuna. Oke, pantulan yang lebih tepat tidak tertahan. Mudhinuna, 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 mudhinuna. Faham nggak sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman sekalian? Nah, maka jangan sampai mudhinuna, tapi mudhinuna. Bang,
tadi dibahas kenapa emang kalau pantulannya tertahan seperti itu kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena teman-teman di sana seolah menambah huruf baru. Huruf apa? Huruf hamzah sukun. Lah loh, kenapa tiba-tiba jadi ada hamzah sukun? Oke, kita ulang lagi sedikit. Kita kenalan dulu sama hamzahnya biar teman-teman bisa lebih paham atas izin Allah. Kita hanya berikhtiar saja. Perhatikan, teman-teman. Hamzah itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifat dari huruf hamzah adalah dari segi suara, hamzah itu sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun atau mati. Makanya, huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun, huruf yang bertemu dengan hamzah sukun akan seolah terhenti. Akan seolah terhenta. Contohnya, nih, misalnya di ini ya, misalnya di ini ya, Quran surah Al-Buruj ayat 10. Perhatikan di huruf mimnya. Kita nggak baca gini kan? Wal muminati. Wal muminati. Mu-nya nggak gitu. Tapi karena mu-nya di sini ketemu sama hamzah sukun, maka dibacanya wal mu'minu. Maaf, wal mu'minati. Wal mu'minati. Gitu. Kenapa mu'minati? Karena dia ada hamzah sukun setelahnya. Yang punya sifat syiddah. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bisa diikuti sampai sini teman-teman sekalian? Oke ya. Nah, maka jangan sampai hamzah sukun ini muncul ketika kita melafalkan qalqalah. Mana tadi ya qalqalahnya? Sebentar saya cari dulu. Sebentar, qalqalah. Nih, ya, maka jangan sampai dilafalkan contohnya di sini. Surah At-Tin ayat kelima. Radadnahu. Enggak. Tapi radadnahu. Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Ya. Oke. Jelas? Paham sampai sini? Nah, baik. Sekarang ya, boleh kita lafalkan bareng-bareng teman-teman sekalian di sini. Boleh kita coba tebak-tebakan? Boleh ya? Kita coba evaluasi. Udah lama kita nggak kuis. Kita punya kuis teman-teman sekalian. Perhatikan huruf dal sukunnya ya. Kita mulai dari level yang pertama. Ada 2 pertanyaan untuk huruf dal sukun ini. Kita mulai dari level yang pertama. Kira-kira yang lebih tepat jawaban yang mana? Saya akan kasih 2 opsi jawaban. Ada jawaban berwarna merah, ada jawaban berwarna biru. Teman-teman simak dulu baik-baik. Ketika sudah saya contohkan kedua jawabannya, opsi jawabannya, nanti di atas kolom komentar ada pollingnya. Oke, tinggal diklik aja polling jawabannya. Siap. Jawaban berwarna merah. Jawaban berwarna merah. Level pertama. Walam yulad. Walam yulad. Walam yulad. Sekarang jawaban yang berwarna biru. Walam yulad. Walam yulad. Walam yulad. Oke. Ya. Kalau pengen jawab yang warna merah, di atas kolom komentar nanti akan ada emoticon wajah tertawa. Kalau pengen jawab yang warna biru, diwakili dengan wajah menangis. Ya, nanti ada di sini teman-teman sekalian. Nanti ada di sini, ya. Nanti ada di sini. Oke, ada di sini nanti si pollingnya. Siap? Dimulai dari sekarang. Yang betul yang merah atau yang biru? Yang merah, walam yulad. Yang biru, walam yulad. Nah, silahkan teman-teman sekalian. Kira-kira mana yang lebih tepat? Yang jawaban berwarna merah atau jawaban berwarna biru? Ingat huruf dalnya punya sifat loh ketika sukun. Apa tadi nama sifatnya? Dari huruf Q nama sifatnya. Ya, kalau dilatinkan. Apa? Oke. 20 detik lagi. Yang warna merah.
Walam yulad. Yang warna biru, walam yulad. Ya, Masya Allah. 10 detik lagi ya. Yo, aktif di sini. Yang merah atau yang biru? Emotikonnya disesuaikan dengan warna nih. Oke. Ya. 3, 2, 1, habis waktunya. Yang betul adalah jawaban yang berwarna merah. Selamat. Kenapa? Kenapa yang warna biru salah? Karena yang warna biru tidak dipantulkan. Yulad. Enggak, tapi yulade. Dan itu terdapat di jawaban yang berwarna merah. Alhamdulillah, dominan sudah tepat. Sekarang, siap terakhir. Level kedua, siap terakhir. Siap terakhir. Sebelum nanti di ujung teman-teman boleh masuk grup. Biar gak ketinggalan info live kita, buku kita, ibu kita, e-course kita yang sedang kita persiapkan buat teman-teman. Siap. Level kedua. Mana yang tepat? Yang warna biru atau yang warna merah? Jawaban berwarna merah. Walam yulad. Jawaban berwarna merah. Walam yulad. Sekali lagi, warna merah. Yulad. Jawaban berwarna biru. Walam yulad. Walam yulad. Yulad. Itu jawaban warna biru. Oke. Sekarang sama ya. Pollingnya nanti kita siapkan di bawah. Kalau pengen jawab yang warna merah, emoticon wajah tertawa. Yang pengen jawab yang warna biru, emoticon wajah menangis. Ada di sini. Siap? Dimulai dari sekarang. Silakan. Yo. Ya, yang merah atau yang biru? Belum. Nih, yo, yang merah atau yang biru? Silakan. Nih di sini ya. Yang merah atau yang biru? Jawab. Nih hati-hati nih, hati-hati. Dua-duanya sudah dikolkolahkan, sudah dipantulkan. Cuman pantulan mana yang tepat? Yang merah? Walam yulad. Yulad. Yang biru? Yulad. Walam yulad. Nih mulai terpecah nih. Gimana ini? Ayo, kolkolah yang mana yang tepat? Yang merah, walam yulad. Yang biru, walam yulad. Waduh, waduh, waduh. Ya, berarti ini harus kita pelajari sedikit lagi nih, teman-teman. Ya, terpecah menjadi 2 kelompok seperti ini walaupun 3, 2, 1. Oke. Walaupun dominan masih tepat, tapi kenapa banyak banget yang jawab warna biru? Kenapa banyak banget yang jawab warna biru? Yang warna biru itu kolkolahnya bisa menjadi kesalahan besar loh. Yang warna biru itu tadi yulad. Ya. Itu karena seolah menambah ada hamzah sukun. Bukan yulad. Yulad. Jangan ditahan de. Ingat sudah kita bahas. Nanti tadi ada di buku kita nih. Tadi dijelaskan. Nih, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dalam bersukun adalah dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Jangan tertahan pantulannya. Iya. Ya. Oke. Tambahan satu lagi ya, memastikan teman-teman sekalian. Terakhir boleh. Ya, jadi yang warna biru salah. Yulad. Yulad. Yang warna merah yang betul. Terakhir ya. Boleh sekali lagi? Oke. Tapi mana bunyi hamzanya? Bunyi hamzanya itu bunyi menahan huruf. Teman-teman, oke, saya jelaskan lagi. Huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Ulang lagi, saya ulang lagi. Perhatikan baik-baik. Contohnya surah Al-Fil. Perhatikan surah Al-Fil di sini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya terhenti? Kenapa enggak makul? Karena dia ada hamzah sukun. Hamzah sukun punya sifat, hamzah ketika sukun itu terasa sifat syiddahnya. Tertahan suara. Ya, tapi hamzah sukun ini nggak boleh muncul ketika huruf dalam kondisi sukun ketika dia qalqalah. Lam yalid. Ada hamzah sukunnya di sana. Makul. Nah itu adalah hamzah. Teman-teman sekalian. Oke.
Oke. Ya. Satu lagi siap ya, teman-teman sekalian. Nih, siap. Kita kuis terakhir nih. Ya, karena saya ini harus berangkat, teman-teman. Ya, tapi saya meluangkan dulu waktu buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau masuk grup setelah ini ya. Oke. Nih, teman-teman sekalian. Perhatikan, ya. Quran surah Al-Qari'ah ayat ketiga. Mana pantulan yang tepat? Ya. Jawaban yang berwarna merah atau jawaban berwarna biru? Yang warna merah. Oke. Adraka. 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 Yang warna biru. Adraka. 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 Merah adro. Biru adro. Siap ya? Yang pengen jawab yang warna merah, di sini nanti ada emoticon gambar wajah tertawa. Yang warna biru emoticon gambar wajah menangis. Aktif dimulai dari sekarang. Silakan. Yo, lihat di sini di atas kolom komentar. Yang betul yang merah atau yang biru? Yang merah adraka. Adraka. Yang biru adraka. Oke, waduh ternyata sudah jam segini ya, Masya Allah. Yo, silakan. Nah, ingat ya, ingat dal sukunya dipantulkan, tapi hati-hati jangan ada ngeremnya. Saya kasih clue tuh, jangan ada hamzah sukunnya, jangan ada remnya. Adroka atau adroka, yang merah adroka, yang biru adroka. 10 detik lagi. Yang belum jawab di atas kolom komentar tuh pollingnya, silahkan diklik. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Yang betul. Nah, ini udah mulai sedikit yang keliru, walaupun masih lumayan dia 90 polling. Yang betul ada jawaban yang warna biru, karena yang merah tertahan, ada hamzah sukunnya. Adroka bukan, tapi adroka. Adraka. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Ya, setelah ini teman-teman yang mau masuk grup siap-siap ya. Setelah ini saya ada minta waktu sebentar dulu baru masuk grup. Oke? Siap. Kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Siap. Super ya. Operator super ya. Lam yalid wa lam yulad. Operatornya ada di sini? Oh, ada ya. Oke, ulang. Lam yalid wa lam yulad. Lagi. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan dal sukunnya. Perhatikan wawunya monyong, ya. Ketika wawu monyong. Lam yalid wa lam yulad. Allahu Akbar. Minta videonya Ustadz nanti ya, kalau teman-teman di grup ada siaran ulang live kita. Oke. Shadaqallahul azim.